Perkenalkan, nama saya Alda Salsabila dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menyampaikan tentang etika profesi di bidang IT. Tentu saja kita harus tahu terlebih dahulu apa itu etika profesi. Etika profesi adalah sebuah panduan profesionalisme dalam bekerja. Kita harus memahami etika sebagai profesional yang tepat untuk tahu bagaimana bicara dan bertindak serta mengambil keputusan secara profesional. Etika profesi tidak hanya berlaku bagi satu bidang profesi, tetapi untuk seluruh profesi pada umumnya. Dalam sebuah profesi tertentu dapat ditambahkan aturan etika khusus yang sesuai dengan profesi tersebut. Pentingnya etika profesi dalam bidang IT. Di era globalisasi seperti sekarang ini, kebutuhan akan informasi sangatlah penting untuk menunjang kegiatan kehidupan agar lebih baik. Salah satu komponen penunjang dari era globalisasi tersebut adalah profesional di bidang yang mempunyai peran sangat penting dalam menyajikan informasi yang dapat berguna bagi masyarakat banyak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat. Dengan perkembangan tersebut diharapkan akan dapat mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup manusia untuk menjadi manusia secara utuh. Maka tidak cukup dengan mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia juga harus menghayati secara mendalam kode etik ilmu, teknologi, dan kehidupan. Etika profesi bisa dianggap sebagai dua mata pisau. Bagaimana yang tajam bisa menjadikan IT lebih berguna untuk kemaslahatan umat, dan mata lainnya bisa menjadikan IT menjadi bencana sosial, bencana ekonomi maupun krisis kebudayaan yang saat ini sering terjadi, yaitu pembuatan website porno. Seorang hacker melakukan pengacakan rekening sebuah bank dan kebohongan konten-konten tertentu, dan lain-lain. Kita juga harus bisa menyikapi dengan keadaan teknologi, informasi, dan komunikasi saat ini dengan arus besar data yang bisa kita dapat dengan hitungan per detik ataupun dengan kesederhanaan teknologi. Kita bisa melakukan pekerjaan kita menjadi praktis, tapi kita harus melakukan pembenahan terhadap teknologi sebagai inovasi untuk meringankan maupun memberantas resiko kekejaman teknologi itu sendiri. Dengan membangun semangat kemoralan dan sadar akan etika sebagai orang yang ahli di bidang IT, tentu saja diharapkan etika profesi semakin dijunjung ketika jenjang pendidikan kita berlatar IT makin tinggi, sedangkan keahlian di lapangan sangat meningkat sering banyaknya latihan dan pengalaman. Oleh karena itu, bahwa pentingnya etika profesi dalam bidang IT akan mendapat kepercayaan dari masyarakat bila mana dalam diri profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi pada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa semua dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh tergradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa atau okupasi yang sering disebut tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para profesional. Contoh-contoh pelanggaran etika profesi di bidang IT. Yang pertama, kejahatan komputer. Kejahatan komputer atau computer crime adalah kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan komputer terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komputer saat ini. Beberapa jenis kejahatan komputer meliputi denial of service atau melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer, penyebaran, spam, carding atau pencurian melalui internet, dan lain-lain. Yang kedua, netiquette. Netiquette merupakan aspek penting dalam perkembangan teknologi komputer. Internet merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer
di dunia, sehingga komputer dapat mengakses satu sama lain. Internet menjadi peluang baru dalam perkembangan bisnis, pendidikan, kesehatan, pelayanan pemerintah, dan bidang-bidang lainnya. Melalui internet, interaksi manusia dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Tingginya tingkat pemakaian internet di dunia melahirkan sebuah aturan baru di bidang internet, yaitu netiquette. Netiquette merupakan sebuah etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Standar netiquette ditetapkan oleh IETF atau The Internet Engineering Task Force, sebuah komunitas internasional yang terdiri dari operator, perancang jaringan, dan peneliti yang terkait dengan pengoperasian internet. Lalu yang ketiga, e-commerce. Perkembangan menggunakan internet di dunia berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan perdagangan negara. Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Akan tetapi, perdagangan melalui internet atau yang lebih dikenal dengan e-commerce ini menghasilkan permasalahan baru, seperti perlindungan konsumen, permasalahan kontrak transaksi, masalah pajak, dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Untuk menangani permasalahan tersebut, para penjual dan pembeli menggunakan Unit Central Model Law on Electronic Commerce 1996 sebagai acuan dalam melakukan transaksi lewat internet. Yang keempat, pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet menyebabkan terjadinya pelanggaran haki, seperti pembajakan program komputer, penjualan program ilegal, dan pengunduhan ilegal. Yang terakhir, tanggung jawab profesi. Perkembangan teknologi komputer telah membuka lapangan kerja baru seperti programmer, teknisi mesin komputer, desainer grafis, dan lain-lain. Para pekerja memiliki interaksi yang sangat tinggi dengan komputer, sehingga diperlukan pemahaman mendalam mengenai etika komputer dan tanggung jawab profesi yang berlaku. Etika IT dalam undang-undang. Dikarenakan banyak pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan hal kejahatan seperti yang tadi saya sebutkan, maka dibuatlah undang-undang sebagai dasar hukum atas segala kejahatan dan pelanggaran yang terjadi. Undang-undang yang mengatur teknologi informasi di antaranya adalah: yang pertama, UU Haki atau Undang-Undang Hak Cipta yang sudah disahkan dengan nomor 19 tahun 2022 yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003. Di dalamnya, diantaranya mengatur tentang hak cipta. Ini yang kedua, UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008 yang di dalamnya mengatur tentang pornografi di internet, transaksi di internet, dan etika penggunaan internet. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.